Supermod. Selamat sore anak-anak. Selamat sore, Ibu. Bagaimana kabar anak-anak sore ini? Ibu juga baik. Ibu mau tanya, tugas tiket hari ini sudah jalankan tugasnya dengan baik? Sudah. Nah, saya lihat ruangan kelas ini rapi, bersih. Berarti tugas tiket sungguh menjalankan tugas sore ini dengan baik. Baik, mari kita tepuk tangan untuk teman-teman. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran sore ini, Ibu ajak kita semua berdiri, ya. Kita mulai kegiatan pembelajaran dengan sama-sama berdoa. Dalam nama Bapa dan Bapa dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Penyayang, kami bersyukur kepadamu karena telah menciptakan kami sebagai laki-laki dan perempuan. Kami mohon, ajarilah kami agar saling menghargai sebagai teman dan saling membantu satu sama lain. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Silakan duduk anak-anak. Terima kasih, Bu. Baik anak-anak, apakah hari ini semuanya hadir? Tidak. Siapa yang tidak hadir? Aman. Apa alasannya tidak hadir? Sakit kah? Tidak. Apa alasannya? Tidak tahu? Tidak tahu. Oh, baik sudah. Ibu mau tanya, minggu lalu Ibu beri materi pelajaran agama itu tentang apa? Siapa yang masih ingat? Ya, Julia? Laki-laki dan perempuan dipanggil untuk berkembang. Ya, tepuk tangan untuk Julia. Materi minggu lalu tentang perempuan dan laki-laki dipanggil untuk berkembang. Baik. Sehubungan dengan materi ini, di dalam kitab suci itu ada satu kata yang disebut talenta. Ya, siapa yang tahu arti dari kata talenta itu? Siapa? Ya, Julia lagi. Ya. Talenta adalah bakat atau kemampuan yang diperoleh kita sejak kita dilahirkan. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk Julia. Bakat atau talenta itu adalah bakat atau kemampuan yang kita peroleh dari Tuhan sejak kita dilahirkan ke dunia ini. Ya, baik anak-anak. Yang pertama, tujuan pembelajaran sikap spiritual. Ya, anak-anak bisa baca yang ada di depan kita ini. Bahwa melalui observasi, anak-anak dapat menyatakan diri untuk bersyukur atas lawan jenis sebagai partner yang sederajat untuk saling melengkapi dengan benar. Yang kedua, tujuan pembelajaran sikap sosial. Melalui observasi, anak-anak dapat menunjukkan sikap santun terhadap lawan jenis sebagai partner yang sederajat untuk saling melengkapi dengan tepat. Yang ketiga, tujuan pembelajaran pengetahuan, yaitu A. Melalui penugasan, anak-anak dapat menganalisis keistimewaan tugas dan pekerjaan laki-laki dan perempuan dengan benar. B. Melalui tanya jawab, anak-anak dapat membuktikan beberapa tindakan untuk saling menghormati dan menghargai antara laki-laki dan perempuan dengan tepat. Ya, Ray, main. Kebetulan dengan punya teman. Tidak perhatikan ke ini. Kapan? Yang berikut, melalui cerita, anak-anak dapat menguraikan tujuan Allah menciptakan laki-laki dan perempuan dengan benar. Kemudian yang terakhir, tujuan pembelajaran keterampilan. Melalui penugasan, anak-anak dapat membuat slogan tentang laki-laki dan perempuan berbeda namun saling melengkapi dengan tepat. Nah, baik anak-anak, secara garis besar bahwa
Setelah pembelajaran ini selesai, materi tentang perempuan dan laki-laki saling melengkapi, anak-anak itu diharapkan dapat saling menghargai sebagai teman. Baik anak-anak, dalam kitab suci juga diceritakan bagaimana Tuhan Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan untuk suatu tugas dan pekerjaan seperti yang kita alami, kita kerjakan. Baik, saya minta yang ada kitab suci, ambil buku kitab suci. Ini kitab suci. Ambil buku kitab suci, kita sama-sama baca dari kitab Kejadian bab 2 ayat 18 sampai dengan 24. Saya minta teman kamu Julia maju untuk baca kitab suci, baca dengan suara yang lantang. Ini untuk membawakan sabda Tuhan. Ya, Julia silakan. Bacaan dari kitab Kejadian bab 2 ayat 18 sampai 24. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung udara. Dibawanya semuanya pada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menemainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu pada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama pada segala ternak, pada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan, tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu busuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari busuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Sekarang kita bergabung dalam kelompok. Yang kelompok 1 duduk di sini, ketuanya Atika, kelompok 2 ketuanya Julia, kelompok 3 ketuanya Julio, dan kelompok terakhir ketuanya Ray. Kelompok 1 jawab soal nomor 1. Apa tujuan Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan? Kelompok 2 jawab soal nomor 2. Apakah tujuan beranak cucu itu dapat dicapai oleh laki-laki seorang diri? Nah, kelompok 3 yang di sana menjawab soal nomor 3. Apa yang dilakukan oleh Allah agar manusia dapat beranak cucu? Dan yang keempat, apakah Allah melengkapi laki-laki dengan ciri-ciri khusus? Sebutkan. Kita dengar dalam kitab Kejadian tadi bab 1 ayat 8. Tuhan Allah katakan begini, "Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah ini." Dalam hal beranak cucu, laki-laki dan perempuan haruslah saling apa? Melengkapi. Tujuan beranak cucu ini tidak mungkin terjadi kalau di dunia ini Tuhan Allah ciptakan hanya perempuan saja atau hanya laki-laki saja. Laki-laki dan perempuan itu untuk menjadi satu kesatuan, saling mengasihi, saling mencintai. Tidak ada percecokan, tidak ada pertentangan, tidak ada itu ribut-ribut. Ibu mau memberikan soal-soal apakah anak-anak sungguh mengerti materi pelajaran hari ini atau tidak?
Sudah siap? Ya, pertanyaannya bisa lihat di depan ini. Ya, jelaskan. Bisa baca? Bisa. Langsung jawab. Nomor 1. Jelaskan tugas dan pekerjaan seorang ibu dalam rumah tangga. Nomor 2. Jelaskan tugas dan pekerjaan seorang bapak dalam rumah tangga. Bapak, laki-laki. Tugas dan pekerjaannya. Tulislah beberapa tindakan untuk saling menghargai antara laki-laki dan perempuan. Sudah belum? Ya, tadi pada saat ibu memberikan rangkuman itu, anak-anak terdengar. Sudah semua? Sudah. Ibu kumpul. Ya, Bu. Nanti di rumah ibu berpisah. Dan masih ada tugas satu lagi yang harus kamu kerjakan di rumah. Ya. Baik, anak-anak yang terkasih, anak-anak yang hebat dan yang dicintai oleh Tuhan, materi kita pada sore hari ini sudah selesai. Ibu berharap bahwa sebagai anak laki-laki dan perempuan, anak-anak dapat saling menghargai, saling menghormati, saling membantu, baik dalam suka maupun dalam duka. Juga antara anak laki-laki dan perempuan hendaknya hidup saling mencintai satu sama lain, saling bekerja sama, saling tolong menolong. Ya, itu harapan ibu. Nah, sebelum kamu pulang harus terus mengakhiri pelajaran ini. Laki-laki dan perempuan memang diciptakan oleh Tuhan dengan keadaan fisik yang berbeda. Ya. Seperti tadi yang sudah dijelaskan. Namun perbedaan itu berperan untuk saling melengkapi, untuk dapat berkembang biak, seperti yang kamu dengar dalam bacaan kita tadi. Perbedaan fisik ini hendaknya tidak dapat dijadikan dasar untuk tugas atau peran yang lain, baik peran atau tugas dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Ya, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada sore hari ini dengan doa, Ibu memberikan tepuk tangan kepada anak-anak dan kita semua yang sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran hari ini dengan baik. Ya, tepuk tangan. Baik, mari kita berdiri untuk kegiatan kita sore hari ini dengan berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang Maha Baik, kami sekarang tahu dan percaya bahwa Engkau telah menciptakan laki-laki dan perempuan sederajat. Kami mohon, tolonglah supaya kami saling menghormati dan menghargai serta dapat bekerja sama di sekolah dan di luar sekolah. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih. Selamat sore untuk kita semua. Selamat